nama saya Elisa Bendenohai. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 2 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dari Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan dan mendidik dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini makin menekankan pada terbentuknya behavioristik dengan model hubungan stimulus dan respon, mendukungkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku yang tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, kelebihan. Teori ini membantu individu dalam belajar secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan mereka bisa menerapkan sebaik mungkin. Ini dirancang secara khusus dan sangat detail. Individu yang memiliki niat dan tekad untuk mempelajari sesuatu dengan begitu dalam akan benar-benar terbantu dengan praktik teori belajar behavioristik. Karena banyaknya yang diberikan, teori ini memaksa individu yang belajar untuk membangun konsentrasi pikiran mereka sendiri, dimotivasi dengan adanya penguatan dan hukuman yang mungkin didapatkan. Yang kedua adalah kekurangan dari teori belajar behavioristik. Pelajaran ini hanya berpusat pada guru atau tenaga pendidik, bukan hanya murid atau individu yang belajar. Hal ini berpotensi membuat individu yang belajar justru kehilangan kemampuan dan kelebihan alaminya, seperti berkreasi sesuai dengan pikirannya. Teori belajar ini akan menimbulkan kebosanan, justru terbentuknya sebagai pribadi yang pasif, karena hanya terus menerima dan menerima tanpa dilibatkan untuk berpikir, dan teori belajar ini membuat kaku dan membosankan dan mengganggukan penghafalan. Baik teman-teman semua, inilah hasil dari penjelasan saya tentang teori belajar behavioristik. Terima kasih dan shalom.